Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Arfian dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul tentang ilmu dan taubat dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, guna untuk memenuhi syarat UAS KKT kajian kitab tasawuf. Oke, lanjut ke pendahuluan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan godaan duniawi, manusia kerap terjebak dalam sikap lalai terhadap nilai-nilai spiritual. Fenomena ini tampak dari semakin jauhnya masyarakat dari pengalaman ajaran agama. Bahkan banyak individu yang merasa sulit untuk kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya taubat dan ilmu. Padahal seharusnya setiap muslim itu memahami bahwa ilmu taubat adalah fondasi utama dalam mencapai kehidupan yang diridhoi Allah. Ilmu menjadi petunjuk untuk memahami jalan kebenaran, sedangkan taubat adalah pintu kembali bagi setiap pendosa. Sebagai solusi atas permasalahan ini, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali hadir sebagai rujukan sebagai relevan untuk mengatasi tantangan spiritual dan kehidupan modern. Lanjut, biografi pengarang kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriah 1058 Masehi di Ghazalah, sebuah desa dekat Teheran. Imam Al-Ghazali memperoleh pendidikan pertama dari keluarganya yang dikenal sebagai keluarga yang taat beragama dan sederhana. Di lingkungan keluarganya inilah ia memulai belajar Al-Quran. Sang ayah menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada Al-Ghazali dengan harapan agar kelak ia menjadi seorang ulama yang cerdas dan gemar memberikan nasihat. Yang selanjutnya, guru dari Imam Al-Ghazali, yaitu ada Abu Sahal Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hafsi dan Abul Fat Al-Hakimi At-Tusi. Imam Al-Ghazali meninggal wafat pada tahun 505 Hijriah di Teheran, kota Tus. Lanjut tentang pembahasan ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu adalah jalan menuju ibadah yang benar dan diterima oleh Allah. Ilmu bukan hanya mencakup pengetahuan tentang syariat, tetapi juga ma'rifatullah atau pengenalan terhadap Allah, yang membawa seorang hamba pada keikhlasan dan ketundukan total kepadanya. Tanpa ilmu, seorang dapat terjebak dalam kesalahan yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Ilmu juga disebut sebagai kekuatan bagi hati. Hati yang tercerahkan oleh ilmu akan mampu menghadapi berbagai masalah duniawi dan spiritual. Ilmu itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ilmu tauhid, ilmu sirri, ilmu rahasia atau ilmu rahasia. Yang ketiga adalah ilmu syariat. Nah, yang pertama, ilmu tauhid. Apa sih itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid adalah ilmu tentang mengenal Allah. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan yang wajib kita sembah, serta tentang mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang kedua, yaitu ilmu sirri atau ilmu rahasia. Pembahasan ilmu sirri adalah pembahasan tentang cara-cara mengelola hati. Artinya, seorang hamba dalam mempelajari ilmu tersebut hendaklah mengawali dengan membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menempel pada hati manusia. Yang terakhir ada ilmu syariat. Pembahasan selanjutnya ialah ilmu syariat. Selain ilmu tauhid dan ilmu sirri, seorang hamba juga berkewajiban mempelajari ilmu syariat. Dalam kedudukannya, ilmu syariat tersebut berfungsi sebagai pengaplikasian dari ilmu tauhid dan ilmu sirri. Lanjut ke pembahasan bab 2, yaitu tentang taubat. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taubat
merupakan salah satu upaya yang melibatkan pekerjaan hati. Secara sederhananya, para ulama mendefinisikan tobat sebagai proses membersihkan hati dari dosa. Guru kami, semoga Allah menghormatinya, menjelaskan bahwa tobat adalah meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, termasuk dosa-dosa lain yang serupa, dengan niat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap murkanya. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa para pelaku ibadah diharuskan untuk bertobat karena ada dua hal, yaitu yang pertama, agar berhasil memperoleh pertolongan guna mencapai ketaatan, karena berbagai perbuatan dosa dapat melahirkan kesialan dan mengakibatkan kemalangan bagi pelakunya. Selain itu, perbuatan dosa juga menghambat upaya kita untuk mematuhi dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar semua amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab si piutang tidak akan pernah mau menerima hadiah jika tanggungan si piutang tidak akan pernah mau menerima hadiah jika tanggungan hutang belum dilunasi. Demikian halnya bertobat dari segala perbuatan maksiat dan meminta ridho dari Allah. Seterusnya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Adapun syarat-syarat dari taubat, Imam Al-Ghazali membaginya menjadi ada empat syarat dalam taubat, yaitu yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa dengan dibarengi tekad hati yang kuat bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulang dosa tersebut. Yang kedua, menghentikan dan meninggalkan semua dosa yang telah dia lakukan pada masa lalu sebelum dia bertobat. Adapun jika seorang meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan, dia dinamakan sebagai orang yang menjaga diri. Yang ketiga, dosa yang ditinggalkan sekarang harus sepadan dengan dosa yang pernah dilakukannya. Sepadan bukan berarti dari sisi bentuk dosa, tetapi dari sisi tingkatan dosa. Misalnya seorang kakek renta dulunya adalah tukang zina dan tukang merampok. Karena usianya tua, dia sudah tidak bisa lagi melakukan dua perbuatan dosa itu. Yang terakhir, yang keempat, meninggalkan dosa harus karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut yang lain, tetapi hanya takut murka Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dari kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali adalah kitab yang memiliki kelebihan yang luar biasa, terutama dalam memberikan panduan praktis sederhana dan sistematis bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan agama. Kitab ini disusun dengan struktur yang jelas, mencakup 7 rintangan yang harus diatasi oleh seorang hamba dalam perjalanan menuju pengabdian sempurna kepada Allah. Setiap tahap, mulai dari ilmu sampai yang terakhir, dijelaskan dengan rinci namun tetap mudah untuk dipahami, sehingga kitab ini relevan bagi semua kalangan, baik kalangan ulama, sufi maupun orang awam. Imam Al-Ghazali berhasil mengintegrasi aspek fikih dan tasawuf dalam kitab ini sehingga memberikan panduan yang seimbang antara dimensi lahiriah dan batiniyah dalam ibadah. Kesimpulan dari kitab Minhajul Abidin itu, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali adalah pedoman spiritual yang membimbing seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan makalah ini melalui ilmu dan taubat, ilmu menjadi fondasi utama yang menerangi jalan seorang mukmin untuk mengenal kepada Allah, membersihkan hati dan menjalankan ibadah yang benar. Proses yang disucikan melalui tobat tulus, yaitu kembali kepada Allah, akan dengan meninggalkan dosa, menyesali kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Sekian pemaparan presentasi dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.